Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari kitab 1 Samuel bab 2 ayat 1. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kitab 1 Samuel bab 2 ayat 1 sampai dengan 10, kita membaca puji-pujian Hana atas jawaban Allah terhadap doanya ketika ia meminta seorang anak. Tema dari nyanyian pujian Hana adalah keyakinan kepada Allah dan ucapan syukur atas semua yang sudah Allah lakukan baginya. Dari kehidupan Hana kita belajar tentang kesetiaan kepada Allah yang terus terpelihara. Puji-pujian Hana melalui doa yang ia panjatkan kepada Allah menunjukkan bahwa ia tetap setia bersekutu dengan Allah walaupun ia sudah terlepas dari kesusahannya dan doanya sudah dikabulkan. Bandingkan dengan 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Dari 10 orang yang sudah mendapatkan kesembuhan, hanya 1 orang yang kembali bersyukur kepada Tuhan. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam 1 Samuel bab 2 ayat 21 dituliskan, dan Tuhan mengindahkan Hana. Pastilah ada alasan tertentu mengapa Tuhan mengindahkan Hana, sehingga ia memberikan lagi anak-anak kepadanya sesudah ia melahirkan Samuel. Hana adalah wanita yang setia. Ia tidak hanya datang kepada Allah ketika ia menghadapi kesusahan, tetapi setelah kesusahannya berlalu, ia masih tetap setia untuk datang kepada Allah. Tuhan tidak selamanya mengabulkan permohonan kita dengan mudah. Salah satu alasannya mungkin karena jika ia mengabulkannya, maka kita akan segera meninggalkannya. Kesenangan atau jalan hidup yang tidak dihiasi oleh kesulitan memang sering membuat manusia lupa akan penciptanya. Rasa butuh akan Allah semakin terkikis pada saat segala sesuatu berjalan dengan lancar. Tetapi kesulitan hidup membuat kita menyadari ketidakberdayaan kita sebagai manusia, sehingga kita mencari Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Namun sangat tidak adil rasanya jika kita hanya mencarinya pada waktu kita menghadapi kesulitan atau hanya di saat-saat kita membutuhkan pertolongannya. Lalu ketika Allah sudah melepaskan kita dari pergumulan hidup yang kita hadapi, maka kita pun tidak lagi setia kepadanya. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita belajar dari Hana. Di saat ia diperhadapkan pada pergumulan hidup, ia datang membawa masalahnya kepada Allah. Namun tidak hanya sampai di situ. Setelah Allah menjawab doanya dan memulihkan keberadaannya, Hana masih tetap setia kepada Allah. Pujian yang dipanjatkan menunjukkan bahwa persekutuannya dengan Allah tetap terpelihara. Inilah yang Allah mau dari kita. Susah maupun senang, kita harus terus memelihara persekutuan dengannya. Kesetiaan kepada Allah jangan pernah dipengaruhi oleh keadaan apapun juga. Dalam kondisi yang menyukakan hati maupun dalam kesusahan, tetaplah setia kepadanya. Cari dan dekatkan diri kepadanya pada waktu kesulitan menghimpit hidup kita, dan tetaplah mencari Dia pada saat Dia sudah melalukan kesulitan itu daripada kita. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, tolonglah agar aku tetap setia kepadamu, meskipun Engkau sudah menjawab doa-doaku dan melepaskan aku dari pergumulanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin.